Saat ini saya sedang bersama dengan seorang ayah, ini latar belakangnya aja keayah-ayahan banget nih. Sebelah situnya itu ada boneka-boneka, sebelah sananya tas golf, ngeri banget. Bonafit bonafit. Gaya-gayaan doang, mainnya mah kagak bisa. Tapi punya lu tuh, Pit? Punya mertua, tapi gue sering pakai juga, karena jarang dimainin, ya gue pakai aja. Eee, Golf itu adalah olahraga yang gua curiga suatu hari akan gua mainkan, karena ada aspek ngulik, gue seneng ngulik soalnya. Dan ada aspek solitary-nya kalau lagi di driving range gitu-gitu, gue curiga. Tapi belum berani karena alat mahal. David Pak, yang Nurbianto, beli second aja. males ah, Beli second banyak. nggak mau ah. Kalau ini ntar bekas orang ntar kena COVID kan gue udah pernah. Siapa namanya? David. David Ya, Nurbianto Mas. ini ada show, guys. Ini yang nonton hari ini David Nurbianto ada show judulnya Ayah Ikhlas. Acaranya tanggal 3 April. Kemudian coba gue baca detailnya dulu. Acaranya tanggal 3 April. Lalu lu bisa beli 2 jenis tiket. Tiketnya itu ada live streaming dan juga ada live off air. Nah, jadi lu bisa nonton langsung atau nonton streaming. Untuk yang ngebet banget pengen nonton acara komedi, datengin David langsung di Cosmo Amarosa, Jakarta. Sabtu 3 April 19.30. Dan harga tiketnya untuk yang nonton langsung Rp250.000 sampai dengan tanggal 20 Maret. Setelah 20 Maret jatuhnya Rp350.000. Kalau yang streaming ikhlas banget tuh 125.000 sampai dengan 20 Maret. Setelah itu jadi 150.000. Jadi silakan disikat. Untuk yang nonton offline bisa beli di loket.com. Untuk live streaming nontonnya beli tiketnya di comikacomedy.club dan belinya di situ juga. Tapi pertanyaannya adalah seandainya tidak pernah ada stand up comedy di Indonesia, hari ini apa yang akan berubah? Istri lu beda misalnya, rumah lu beda misalnya, kerjaan lu beda. Apa yang beda seandainya stand up comedy tidak pernah ada? Semuanya, Mas. Semuanya mulai dari apa yang gue pakai, mulai dari istri gue juga, karena istri gue dapet via direct message Instagram, via Ih, DM. lucu banget. Ya, DM Instagram yang nyangkut ketika gue lagi exposure lagi tinggi karena Suca lagi tayang. Ih, Lagi ngeri, syuting Suca kan tuh. Suca ngeri. 3 kan ya, yang gue jadi mentor bintang Emon tuh. Jadi ya biasalah, sebelum-sebelumnya kan memang suka menjaring wanita via DM. Kan tergantung jalurnya ya, ada yang sampai pucuk, sampai puncak kayak istri gua, ada yang cuman sampai Sentul, ada yang cuman sampai Bini lu Cibubur. tahu tuh, Fit. Fit, Mika pernah nanya nggak, aku nih Hmm? satu-satunya yang kamu Apa? DM atau ada orang lain yang pernah kamu DM-DM juga? Enggak lah, dia tahu sendiri. Tahu sendiri dia. Tahu sendiri gimana Ya tahu maksudnya? sendiri, bahkan waktu masih pacaran juga, kalau nggak salah waktu baru-baru deket juga kayaknya dia apa namanya, sempet mergokin ada DM dari wanita lain Gila David waktu masih Nurbianto, respect. pacaran. Respect, sangat terbuka dengan halayak nih soal begini-begini nih. Santai aja, bini juga melakukan hal yang sama. Jadi udah selalu Lucu. gue sama lu nggak usah ngomong, udah nggak usah ngorek-ngorek masa lalu, karena kalau kita korek juga masa lalunya dia juga nggak bagus-bagus amat juga. Ya, respect kali. Gue belum cerita belum sih sama lu yang kalau bini gue tuh mantan gebetannya Kemal Palevi.
Oh, gua nggak tahu ini. Yang bener lu. Ini Iya, udah pernah lu ceritain sama anak-anak? Anak-anak pada tahu? Gua doang kali yang nggak tahu ya? pada tahu. Hmm. Dan udah gue jadiin jokes juga. Udah gue Oh, bawain waktu di manggung di Holy Wings. Waktu diajak heeh, Kemal kan punya acara tuh di Holy Wings. Gue hmm, bawain. hmm. Apa Nah, beatnya kayak gimana? nah eh, ya gue bilang kalau, aduh, kenapa gue kaget banget gitu. Satu hal yang ngagetin gue ketika gue udah sah menjadi suami istri adalah ketika istri mengakui ternyata dia pernah jalan sama Kemal Palevi gitu. Ya maksudnya kenapa gue taunya ketika udah sah menikah gitu. Jadi kayak, ya maksudnya kan kita sama-sama tahu ya Kemal Palevi kan, iya gitu kayak, aduh ini adalah pelajaran buat gue bilang. Pelajaran buat gue emang kalau milih jodoh tuh emang harus dilihat bibit, bebet, bobot, sama tongkrongan. Bagus. Terus kan Kemalnya ada di situ kan, Kemalnya ada di situ. Terus gue bilang, Kemal ketawa-tawa tuh. Ya gimana nih Mal? Ya udahlah, udah sama-sama tahu lah ya Mal. Gimana sekarang kalau sekarang kita patungan nafkahin aja. Aduh, lucu banget, gila, gue nggak tahu ini. Gue kebayang tuh pecah pas itu. Jadi iya. Dan segitu udah ya, dan itu kan baru segitu beatnya. Nanti di Ayah Ikhlas ini gue perpanjang, gue tambahin ada beberapa insight-insight Wah, baru tentang Kemal. Sampai gue waduh. kemarin pas main di podcastnya dia, gue udah izin, gue bilang Mal, gue bawain, gue kulik ya materi ini, katanya iya nggak apa-apa Pit gitu, tapi itu fakta-faktanya jangan lu lebih-lebihin ya katanya. Gue bilang aja gimana mau gue lebih-lebihin orang yang sebenarnya aja lu kagak ngaku. Berarti Mika ini seleranya ini pria funny atau bagaimana nih? Kok stand up comedian, ada Kemal, ada David. Funny people kayaknya. Kayaknya sih ya, funny people kayaknya. Ya, aduh, lucu banget. Funny Lu bilang, people. lu bilang lu bisa sama Mika karena exposure yang lu dapatkan karena waktu itu masih jadi mentor Suca. Jadi kalau gue bilang ketika stand up comedy nggak ada, mungkin lu nggak dapat momentum untuk bisa DM Mika Kenal gitu kan. sama, iya Nah, betul kalau betul. kalau nggak ada stand up, yang artinya nggak ada Suca, yang artinya nggak ada momentum itu, nyari jodoh lu kira-kira kemana, Pit? Kalau boleh tahu, Pit, kemana tuh lu nyari jodoh? Dulu tuh gimana lu cari Nah nyari ini nyari jodoh? jadi waktu itu pilihan karir gue tuh sebelum ikut stand up adalah jadi petugas kelurahan. Waduh, respect. Atas alasan apa tuh Ya, kalau boleh tahu? Jadi petugas kelurahan. jadi gini, ini masuk sampai ada konflik keluarga juga sih. Jadi kan gue lulus SMA tuh gue nggak kuliah Mas, gue kan kerja serabutan tuh ya, apa aja yang Hmm. gue bilang. Gue pernah ngojek, jadi pegawai KFC, terus jadi sales, jadi penjaga rental DVD dan lain-lain gitu. Nah pada saat di posisi gue emang lagi nganggur banget gitu, nah orang rumah kan resah gelisah gitu, lu cari kerjaan kayak segala macem gitu. Nah encang-encing gue nih sebel gitu ngelihat gue, lu maksudnya ngeliat pengangguran sebel gitu ya kan, kayak di rumah mulu lu kayaknya, bantuin kayak nyari duit segala macam. Nah Ya, ya. tiba-tiba encang gue berinisiatif untuk masukin gue ke kelurahan gue tuh kelurahan Sebagai? Rengas Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, sebagai pegawai aja karena encang gue tuh teman dekatnya Pak Lurah. Temen deketnya Pak Lurah. Jadi kayak dia nelpon lah kayak, ya kayak kasarnya gitu, gimana nih, gini nih kasihan nih ponakan gue nih, kayak ada ini enggak apa kerja lowongan gitu di kelurahan gitu. Nah sama Pak Lurahnya udah diiyain. Ya udah suruh datang aja gitu. Suruh datang aja ke kelurahan gitu. Nah, gue disuruh, cuman gue nggak mau Mas, gue menolak kayak apaan sih, masa tega lu menjurumuskan ponakan sendiri ke kelurahan. Jadi kayak gila lu, maksudnya di satu sisi ya bukan gue bilang kerja di kelurahan itu nggak bonafit, tapi
Tapi pada saat itu kan anak muda yang seusia gue dipaksa kerja di kelurahan tuh kayak, aduh, maksudnya nggak ada pilihan lain kah untuk gue bisa menentukan jalan gue sendiri gitu. Nah, gue dibenci tuh kayak, gimana sih lu udah ditolong, dicariin kerjaan, malah nggak mau gitu. Sampai encang gue ribut-ribut tipis tuh sama nyai gue. Kayak, kalau nyai gue support apapun pilihan gue, tapi encang gue tuh kayak, ya nggak ada solusi lain. Ini orang emang nggak kerja-kerja gimana. Nah, di perjalanan itu akhirnya gue menemukan komunitas stand up komedi, Mas. Gitu. Jadi kayaknya kalau gue nggak nemu komunitas stand up, gue kayaknya akan ya udah deh nggak ada pilihan nih. Mungkin sekarang gue udah lagi ngurusin KTP orang. Dan mungkin nyari jodoh dari orang yang ke kelurahan kali ya modusnya ya. Ya. Betul. Ngeliatin foto pas foto, cakep juga nih pas foto yang ini dibagi-bagi nih. Ini cakep nih gak terlalu. Ih, gila. Cakep nih. Kali. Follow up gitu. Tapi waktu lu pada masa itu berarti di tengah-tengah lu menolak untuk kerja di kelurahan, terus lu ketemu kesenian stand up komedi, lu kan nggak langsung berkarir sebagai komedian kan, lu masih open mic mencoba untuk kembangin. Di masa-masa itu terus balik serabutan lagi. Nyambi jadi kan gue masih jalanin itu tuh yang ngojekin temen gue yang wartawan. Nyambi di situ, terus nyambi jadi kayak temen gue punya event organizer, terus gue kayak cabutan aja gitu, jadi kru, jadi apa per project kayak gitu doang. Apa tuh biasanya kalau ngerjain event tuh jadi apa? LO atau apa? Ya apapun, kru-kru yang angkat-angkat gitu. Pernah ketemu artis nggak? Atau bukan acara-acara kayak gitu? Pernah. Sering malah. Oh gitu? Jadi siapa dulu tuh gini, gue waktu gue ngojekin temen gue yang wartawan media komunitas itu, kan di Bintaro ya. Nah kan banyak artis tinggal di Bintaro, Mas. Betul sekali. Banyak artis yang berdomisili di Bintaro, betul kan? Bintaro tuh dibilang kayak kota artis gitu, karena elit gitu. Nah gue tuh sering nganterin temen gue ini untuk wawancara ke rumah artis. Oh gitu, mantap. Iya. Jadi kayak ketemu Slamet Raharjo, ketemu banyak tuh yang di Bintaro, ketemu siapa aja yang di Bintaro? Kalau nggak salah ini Riri Riza, Mira Lesmana. Itu gue udah ketemu sebelum gue jadi stand up comedian tuh. Mereka inget nggak kira-kira kalau ketemu lagi atau mungkin lu juga nggak nongol di depan mereka kali ya karena ngantar doang? Inget kayaknya sih inget. Karena gue juga ikut komunitas film di Bintaro waktu itu yang pembinanya tuh mereka. Ada Mas Hilman Lupus. Hilman penulis Lupus. Hilman, betul. Gue udah kenal udah lama. Gue. Bahkan pernah diajak makan di rumahnya sebelum jadi. Karena udah jadi teman dekatnya teman gue. Iya, jadi orang yang temen gue nih yang wartawan ini yang gue sering anterin tuh temen dekatnya Mas Hilman, jadi sering ke rumah gitu. Lu waktu ikutan komunitas film ngapain waktu itu? Apa yang lu cari waktu itu kalau boleh tahu? Iya pertemanan aja sih, kayak ngebuka link kayak ngebuka ya apapun yang bisa gue kerjain dan bisa gue dapat dari situ sih. Terus itu apa? Workshop? Belajar atau cuma sekedar komunitas nongkrong atau apa? Bikin film juga, bikin film. Terus lu pernah ikutan? Bikin film, pernah terlibat. Pernah jadi kru. Jadi kru film. Film pendek. Iya. Wow, gila berarti persimpangan lu sama dunia film panjang juga ya. Sampai akhirnya lu bener-bener main film, main film, jadi cameo. Iya. Yeah. Nulis sekarang lu nulis kan bareng dulu sama tuh gue Andi kayak Umbara. Iya. Jadi dulu tuh gue kayaknya ya anak bawang aja gitu yang suka ngintil kalau lagi ada proyekan gitu apapun kayak ya bantuin apa konsumsi kayak gitulah. Wow. Kayak sosokan foto terus latar belakang
itu kamera film kayak gitu-gitu, taruh di Facebook gitu. Dan gue juga pernah eh, waktu belum jadi apa-apa nih Mas, maksudnya gue belum siapa-siapa gitu, gue pernah datang dapat dikasih invitation ke apa ya, Indonesian Movie Award atau apa gitu yang dulu di RCTI. IBOMA, Gua lupa Indonesian deh. Box Office Movie Apa Award. ya, RCTI itu Tapi ada juga sih Indonesia Movie Award, IMA ya. belum ada waktu itu. Ya, IMA mungkin IMA deh. Ya benar, Indonesia IMA Movie ya, Awards. kayaknya Ya. itu. Iya. Betul, kayaknya Indonesian Movie Award. Kalau nggak salah dulu di RCTI deh, di RCTI. Nah itu gue yang cuman komunitas film itu dapat invitation dari ya itu tadi dari link-link wartawan itu. Dan bahkan ada cerita, gue tuh udah ketemu Kang Soleh waktu dia masih jadi wartawan, Mas Panji. Oh ya? Soleh Solihun. Kejadian apa? Dia kan premier film. Kan dia kan wartawan Rolling Stone kan? Betul. Nah temen gue nih wartawan Kicau Bintaro, jadi ada media komunitas di bawah Under Jaya Real Property. Nah gue kan selalu ikut kalau dia liputan premier film. Yang ngurusin premier filmnya juga sampai sekarang masih jadi temen. Kenal nggak Raini Masardi sama Mas Nurka Masardi? Iya, itu legend itu. Kenal kan? Iya. Kenal kan Mas? Iya, kenal. Iya, sampai sekarang gue jadi temenan. Sampai gue dari belum masih jadi bocah culun udah kenal mereka gitu. Sering ikut premier. Jadi dari dulu tuh gue ya gitu, kerjaannya adalah sombong-sombongan ke temen, kayak film yang udah rilis gue udah nonton duluan gitu, kayak kayak kan press apa namanya, press screening kan pertama kali kan sebelum nongol di bioskop. Kayak gitu. Tapi gue penasaran, udah ketemu deh. Kang Soleh gue waktu dia masih wartawan. Gue penasaran deh, drive lu untuk ke dunia keartisan itu berarti udah ada dari dulu atau justru kebentuk gara-gara pengalaman-pengalaman ini? Sehingga kalaupun gak stand up comedy, karena lu udah bersinggungan di dunia film, premier, dan segala macam, mungkin lo akan tetap mengejar, ada aspirasi ke arah dunia hiburan gitu. Artinya bisa aja nggak ke kelurahan pada akhirnya gitu. Apakah dari dulu emang udah sempat kepikiran, ini dunia keartisan oke juga, di dunia hiburan nih gue pengen incar lah gitu? Iya mungkin, tapi gue juga pasti akan bingung mau memulai sebagai apa dan akhirnya sebagai apa gitu. Karena kalau misalkan jadi aktor gitu nggak mungkin banget. Pada saat itu gue masih cungkring, kurus kering, ya Allah, gue pasti kemana-mana pakai jaket motor, terus sepatu pantopel. Itu fashion gue udah fashion tubruk-tubrukan dah. Bener, celana jeans robek-robek, sepatu pantopel, terus jaket motor. Tahu kan lu jaket motor yang ada desain yang kalau kena cahaya malam itu mantul nyala gitu. Itu jaket motor yang kayak gitu. Iya, spotlight bener. Aduh, gue nggak, fashion gue berantakan dulu. Bahkan baru pertama kali mulai open mic juga gue masih pakai jaket motor gitu. Gue masih ingat itu. David Nurbianto zaman-zaman open mic gue masih ingat. Gue bahkan ingat percepatan pertumbuhan lu sebagai seorang stand up comedian adalah waktu lu mulai nge-MC di Coffee Toffee Hang Lekir. Gue ingat hampir setiap gue di sana, lu mulu yang naik, dan dari yang tadinya cuman biasa-biasa aja sampai lucu banget ini komentar-komentarnya. Nah, karena lu suka komentarin yang sebelum kan, yang setelah, maksudnya yang habis tampil. Iya, habis tampil lu naik lu komentarin gitu. Ada aja yang komentarin tentang joke-nya kayak, tentang apa kayak gitu. Yang tadinya tipis-tipis, lama-lama lucu juga ini David. Beda sih, beda era. Kalau dulu nge-MC open mic cuma satu orang, kalau sekarang tuh berdua, jadi kurang keasah kalau menurut gue. Iya, kalau dulu kan gue gantiannya tuh sama Liongki kan, Liongkitan. Iya, gantiannya tuh. Lu tuh satu suci gak sih sama Liongkitan? Kayaknya dia nggak ikut suci deh, Liongki. Ikut Liongkitan. Emang pernah? Liongkitan ikut. Ikut Liongkitan, ya? Oh beda, Liongkitan suci 3 dia, gue suci 4. Iya, dia ikutan kok, gue inget.
Karena Leon kita menarik sekali dari yang tadinya benar-benar kasar mulutnya kalau lagi di open mic, pas ke TV langsung santun. Tapi berarti kalau Leon bisa Kitan tuh ini disimpulkan, loh teman kenapa? komedi buddy gue, Leon Kitan. Teman komedi buddy gue, Leon Kitan. Pada masih open mic atau waktu di Suci? Ya pada masa itu, pada masih open mic gitu. Oh, lucu juga ya. Eh, Sangat disayangkan sebenarnya Leongki udah nggak stand up ya, karena menurut gue potensinya gede banget itu orang, keberaniannya, ketidakpeduliannya sih menurut gue. Apa yang dia kasih ketika lagi kombutan sama lo, perspektif yang berbeda, angle, cara berpikir, ngarahin punchline ke arah mana, apa waktu itu? Yang paling menempel di gue adalah cara berpikir orang kaya. Oh. Sudut pandang orang kaya. Karena pada saat itu Leongki kaya menurut gue, bagi gue kalau dibandingin sama diri gue kaya. Jadi gue kayak pengen tahu aja sudut pandang orang kaya tuh gimana sih dia kalau ngolah keresahannya tuh apa aja, kayak gitu sih. Itu ya, gue ngelihat progres lo, terus kemudian masuk Suci, terus juara Suci, terus udah gitu bertumbuh terus, jadi mentor, sempat bikin special, dan sekarang bikin special lagi. Banyak yang disyukuri dari stand up comedy ya, komedi ngasih banyak gitu untuk lo kalau dipikir-pikir. Makanya tadi waktu di awal lo bilang, kalau bukan karena stand up, semuanya beda nih, kerjaan, bahkan pasangan bisa aja beda. Bener. Iya. Ada ini nggak sih, Pit, special kedua nanti yang AI Class tuh ada sedikit, apa ya istilahnya ya, ada sedikit haru gitu, bahwa dari yang dari lu mulai karir, abis itu lu sempat bikin special, dan specialnya bikin trauma, dan sekarang memberanikan diri untuk akhirnya bikin show lagi di sebuah hotel, ada semacam, gila ternyata gue masih lanjut loh di stand up gitu. Ada kayak gitunya nggak? Ada banget Mas. Dan ini salah satunya juga ada peran lu juga di situ. Maksudnya kayak gini nih. Gue sebelum memutuskan untuk bikin spesial itu kan karir gue tuh kan sangat sekali bergantung sama TV ya. Ya dengan adanya gue setelah gue lulus Suci, ada beberapa program TV yang kesannya tuh gue tuh akhirnya bergantung sama program itu gitu. Yang dimana ketika program itu nggak ada, gue bingung mau ngapain. Gue bingung mau untuk terus menghidupkan diri gue dari karya-karya gue. Nah, ketika gue gabung di Comika Manajemen terutama, terus gue lihat apa yang lo sharing gitu, apa yang lo harapkan dari kita ini, tuh kayak ngebuka lagi jalan pikiran gue untuk iya ya, core gue tuh stand up comedy, jadi gue tuh harus bikin sesuatu gitu, gue harus bikin karya, gue harus bikin materi terus gitu, karena gue sudah memutuskan untuk menggantungkan hidup gue dan seluruh keluarga gue di dunia stand up ini gitu. Kayak gini deh, kayak misalkan ya gue tidak seberuntung teman-teman yang lain untuk jadi konten kreator gitu, kayak ya serba nanggung gitu. Sosmed gue juga nanggung gitu, dibilang jelek banget engagementnya juga enggak, dibilang tinggi banget juga enggak gitu. Jadi sosok aja gitu. Terus gue enggak lihai untuk ngulik sesuatu untuk YouTube seperti yang teman-teman sudah lakukan. Jadi YouTuber tuh gue enggak, kayaknya gue agak sulit untuk mengarah ke situ gitu. Terus apa ya, gue bilang, apa ya yang bisa bikin gue terus bertahan? Nah, lu nyadarin gue kalau ya bikin karya, bikin stand up. Apalagi ketika gue tahu teman-teman kayak Awe, kayak gitu, kayak teman-teman yang lain gitu, yang punya produk digital download itu kayak bisa hidup dari situ gitu. Yang artinya bisa jadi penyelamat gitu. Bahkan ketika pandemi yang ngagetin ini, di mana gue kaget, kelimpungan gitu, kayak nggak punya pegangan, itu teman-teman yang sudah punya karya stand up dalam bentuk digital download lu cukup terselamatkan gitu. Dan gue iri. Ya akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya emang jalan gue stand up gitu. Jalan gue stand up. Sampai gue ngetes gini Mas. Oke gue pengen ngetes kayaknya gue di stand up tuh
gue kan belakangan ini jadi sering bintang tamu di Comedy Lab kan. Hmm. Nah, gue tuh disuruh stand up mulu. Jadi bintang tamu tapi suruh stand up mulu gitu. Gue ngetes nih, gue pengen ngetes beneran nggak gue tuh bisa survive di stand up. Gue challenge diri gue untuk nulis materi baru setiap gue dipanggil taping di Comedy Lab. Ternyata alhamdulillah berhasil gitu. Terbukti kayak sambutan dari misalkan produser puas, terus kayak udah besok Bang David lagi aja deh. Terus kayak gila lu Bang, materinya baru mulu, sampai ketemu teman komika juga kayak anjay lu belakangan ini tampil mulu terus materinya baru-baru mulu lagi gitu kayak. Nah, akhirnya gue ya kayak emang harus di push gitu, gue harus push ya. Udah ternyata emang ini pilihan gue untuk memutuskan kayaknya gue harus balik lagi ke core gue yaitu stand up gitu. Ya, ini untuk yang tertarik untuk jadi bagian dari perkembangan karirnya David, sekali lagi gue kasih tahu, David Nurbianto tanggal 3 April 2021 jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat, bikin stand up comedy specialnya dia yang kedua, Ayah Ikhlas, ngomongin soal dia menjadi seorang ayah dan keikhlasan seorang ayah ketika kehidupannya jadi serba baru lah, ada yang mesti ditinggalin, ada yang jadi baru sama sekali. Acaranya di Cosmo Amarosa Jakarta itu di jalan aduh gue lupa mulu nama Antasari. jalannya. Antasari, betul sekali. Nah, acara 3 April tersebut, itu hari Sabtu, itu sudah mendapatkan izin acaranya, jadi aman. Juga dijalankan dengan protokol yang ketat. Nah, tiketnya tuh ada yang nonton langsung dan nonton streaming. Nonton langsung itu 250.000 sampai dengan 20 Maret. Setelah 20 Maret, itu adalah 350.000, jadi beda 100.000. Untuk nonton streaming, itu 125.000 sampai tanggal 20 Maret, setelahnya jadi 150.000. Tiket nonton langsung belinya di loket.com, tiket streamingnya belinya di comikacomedy.club, dan nontonnya, live streamingnya juga di comikacomedy.club. Sesuatu yang waktu itu gue pernah jalanin di Kanan Kahar dan penonton gue ternyata happy bisa nonton live streaming karena itu ngebuka pintu dari luar Jakarta. Terus mereka bisa nonton komedi tanpa takut pandemi untuk yang masih kuat. Nah, sekali lagi disikat aja tiketnya David Nurbianto. David, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Sukses untuk semuanya dan sukses untuk mantan kecengannya Kemal Palevi yang ada di rumah. Thank you, David. Bye-bye. Thank you, Mas. Bye.